Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi siang hari ini dapat hadir dalam acara yang sangat berbahagia pada ujian akhir terbuka atas nama Dr. Hardian Sauki, SPOG Konsultan. Yang kedua, semoga sholawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Bapak Dekan, serta para guru besar yang hadir pada sidang hari ini. Sidang ujian terbuka yang saya hormati Promovendus, Hardian Sauki, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, mahasiswa angkatan tahun 2017-2018, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyanggah dan undangan akademik. Seorang dokter, selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyanggah dan undangan akademik. Para penyanggah serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 hingga 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 hingga 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 hingga 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2017-2018, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun, dan telah accepted 1 jurnal internasional atau 2 jurnal nasional terakreditasi dikti sebagai penulis utama. Tanpa mengurangi hak para penyanggah dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Saudara Promovendus, Hardian Sauki, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyanggah. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Ya, sehat, Dok. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovendus dipersilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, promotor dan kopromotor beserta seluruh penyanggah yang berkenan hadir dan mengikuti ujian terbuka ini. Baik, saya akan
mempresentasikan hasil penelitian saya tentang mekanisme kerja ekstrak etanol buah merah Pandanus conidus lam pada perbaikan folikulogenesis ovarium mencit model endometriosis melalui analisis ekspresi hyaluronan, kit ligan, sekit, GDF9 dan BMP15. Endometriosis adalah suatu kondisi terdapatnya sel epitel kelenjar dan stroma endometrium di luar kapum uteri, di mana biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri panggul kronis, nyeri pada saat berhubungan seksual dan infertilitas. Merupakan suatu penyakit kronik di antara 1 dari 7 wanita dalam usia reproduktif, sekitar 10 sampai 20% dari total pasangan infertil. Pada endometriosis terjadi defek imunologi berupa peningkatan aktivitas makrofag peritoneal, di mana tumor nuclear factor alpha dijalir peritoneum. Berikut adalah skema NFKB sebagai regulator inflamasi pada endometriosis. Berikut adalah gambaran klinis pada saat kita lakukan laparoskopi pada pasien-pasien endometriosis. TNF-alpha dapat menstimuli sintesis hyaluronan melalui aktivasi dari kompleks P50P65NFKB, di mana tingginya kadar TNF-alpha dan hyaluronan pada penderita endometriosis dengan infertil pernah dilakukan oleh penelitiannya oleh Prof. Hendy Andarto pada tahun 2007. Terjadi peningkatan ROS pada sel stroma dan epitel dari endometrioma dan endometrium wanita endometriosis, dan terjadi penurunan aktivitas SOD pada endometriosis. Hyaluronan yang dihasilkan oleh sel kumulus mempersiapkan dan melindungi oosit terhadap enzim proteolitik dan stres mekanik saat ovulasi, di mana kadar hyaluronan yang tinggi juga dapat menyebabkan infertilitas karena diduga terjadi opermatur pada oosit. Sedangkan kit ligan adalah merupakan salah satu faktor yang dihasilkan oleh sel granulosa yang berfungsi untuk menstimulasi perkembangan oosit, disebut juga stem cell factor atau Still factor, di mana dihasilkan oleh sel granulosa berikatan dengan reseptor c-kit dan yang terletak pada permukaan membran oosit dan sel TK. Interaksi dari keduanya dalam folikulogenesis memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan oosit, induksi aktivasi folikul primordial, pertumbuhan folikel dan dukungan survival folikul primordial dan preantral dengan menghambat apoptosis pada oosit yang dipertahankan pada folikul primordial. Kadar kit ligan pada jalur folikel ovarium penderita endometriosis lebih tinggi dibandingkan dengan non-endometriosis, di mana kadar kit ligan dan jalur folikel ovarium penderita yang lebih berat pada endometriosis akan lebih tinggi dibandingkan penderita endometriosis ringan. Wanita dengan endometriosis secara kualitatif maupun semikuantitatif memiliki ekspresi c-kit yang lebih tinggi dibandingkan tanpa endometriosis. Oosit memiliki peran penting dalam regulasi dan perkembangan folikel. Penegakan penelitian genetik menemukan bahwa ada peranan penting dari 2 oosit growth factor, dalam hal ini GDF9 dan BMP15. GDF9 merupakan glikoprotein yang disekresi oleh oosit selama masa perkembangan oosit itu pada proses folikulogenesis, di mana dia berperan hampir di semua tingkat folikulogenesis. Interaksi yang erat antara sel granulosa dan oosit, pada kasus endometriosis itu terjadi penurunan kadar GDF9. Di mana ini akan mengganggu proliferasi sel granulosa melalui mekanisme parakrin sehingga berdampak negatif pada perkembangan folikel. Berikut adalah peran multifungsi dari GDF9, di mana GDF9 memiliki kemampuan meiosis oosit melalui mekanisme autokrin sehingga maturitas oosit terganggu. Pada praovulasi berpengaruh pada proses ekspansi kumulus, dan Prof. Hendy Andarto tahun 2007 pernah meneliti bahwasanya ada pada pasien endometriosis terjadi penurunan kadar GDF9 dan menunjukkan gangguan folikulogenesis yang akan berdampak pada penurunan kualitas oosit. BMP15 diekspresikan pada oosit ovarium, ekspresinya meningkat seiring dengan perkembangan folikel, berperan dalam regulasi apoptosis sel kumulus. Terdapat bukti klinis bahwa BMP15 dan GDF9 terlibat secara spesifik berperan penting dalam penanganan infertilitas wanita. BMP15 dan GDF9 membantu baik pada saat perkembangan folikel, kemudian folikel praovulasi, kemudian berpotensi untuk perbaikan ovulasi dan kedepannya bisa memperlambat penipisan jumlah folikel apabila deteksi dini memungkinkan. Nah, adapun terapi medikamentosa pada kasus endometriosis saat ini banyak memiliki kendala, terutama ada pengaruh terhadap fertilitas. Buah merah Papua ini adalah merupakan tanaman endemik yang tumbuh di Papua, merupakan famili Pandanaceae, memiliki kadar tokoferol, alfa-tokoferol dan beta-karotin yang tinggi, di mana sebelumnya pernah dilakukan penelitian bahwasanya pemberian ekstrak buah merah tersebut dapat menurunkan ekspresi NFKB, VEGF, dan luas lesi pada mencit model endometriosis. Rumusan masalah, apakah pemberian ekstrak etanol buah merah meningkatkan kadar SOD, menurunkan ekspresi TNF-alpha, menurunkan ekspresi NFKB? Nah,
pada mencit model endometriosis, apakah terdapat pengaruh peningkatan kadar SOD terhadap penurunan ekspresi NF-kB, penurunan kadar TNF-alfa terhadap penurunan ekspresi NF-kB, penurunan ekspresi NF-kB terhadap penurunan hyaluronan, terhadap penurunan ekspresi KIT ligan, terhadap penurunan ekspresi c-KIT, dan terhadap peningkatan ekspresi GDF9, kemudian penurunan ekspresi KIT ligan terhadap peningkatan ekspresi BMP15, penurunan ekspresi c-KIT terhadap peningkatan ekspresi BMP15, dan apakah terdapat mekanisme pengaruh kerja ekstrak buah merah terhadap perbaikan polikogenesis melalui perubahan kadar SOD, ekspresi TNF-alfa, NF-kB, GDF9, hyaluronan, KIT ligan, c-KIT, dan BMP15. Tujuan umumnya menjelaskan pengaruh dan mekanisme pemberian ekstrak etanol buah merah Pandanus guianaeus Lam terhadap perubahan kadar SOD, ekspresi TNF-alfa, NF-kB, hyaluronan, KIT ligan, c-KIT, GDF9, dan BMP15 pada mencit model endometriosis. Tujuan khusus adalah membuktikan yang tadi saya sampaikan. Kemudian aspek ilmu pengetahuan memberikan informasi baru tentang peran ekstrak etanol buah merah dalam memperbaiki proses polikogenesis pada endometriosis dengan melihat ekspresi hyaluronan, KIT ligan, c-KIT, GDF9, dan BMP15, dan membuka peluang penelitian yang lainnya. Pada aspek pelayanan, adanya kemungkinan bahwa ekstrak etanol buah merah ini menjadikan salah satu alternatif dalam penanganan infertilitas pada kasus endometriosis. Pada pengobatan, memungkinkan dipakai sebagai alternatif penata laksana infertilitas pada endometriosis dengan beberapa keuntungan, di mana ini merupakan buah merah merupakan tanaman yang hanya tumbuh di Indonesia dengan harga yang relatif murah. Berikut adalah kerangka konsep bahwa endometriosis yang berkembang akan menimbulkan peningkatan kinerja di makrofa yang akan menghasilkan faktor proinflamasi, sitokin proinflamasi TNF-alfa, interleukin 1 dan 6. Kemudian terjadi juga kondisi stres oksidatif yang akan meningkatkan kerja SOD. Kemudian TNF-alfa pada jalur peritoneum akan menempati reseptor pada sel granulosa yang akan berpengaruh pada NF-kB, hyaluronan, KIT ligan, c-KIT, GDF9, dan BMP15 pada oosit. Berikut adalah hipotesis penelitiannya. Jenis rancangan penelitian ini adalah eksperimental dengan desain penelitian pre-post test design with different sample. Berikut adalah kerangka konsep dari penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah mencit coba mus musculus unit hewan coba laboratorium. Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusinya. Berikut adalah penentuan besar sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara randomisasi. Berikut adalah variabel penelitian. Nah, ini adalah tahapan persiapan dari penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Surabaya pada bulan Juni 2019. Berikut adalah kerangka operasional dari penelitian ini. Cara pengolahan data, hasil penelitian akan diolah secara statistik menggunakan analisis ANOVA dengan derajat kepercayaan 95%. Berikut adalah hasil dari penelitian ini adalah luas implan endometriosis didapatkan hasil yang sangat bermakna, di mana pada kelompok mencit endometriosis yang tanpa perlakuan dibandingkan dengan perlakuan itu didapatkan hasil yang sangat maksimal, di mana lesi endometrial like lesion pada kasus yang endometriosis yang diberikan perlakuan hasilnya sangat optimal sehingga lesinya sangat minimal. Dari hasil penelitian ini, bahwasan karakteristik sampel didapatkan bahwasan karakteristik penelitian ini berdistribusi normal, kemudian homogen dengan menggunakan uji ANOVA. Pada penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan kadar fitokomponen buah merah, didapatkan ada 16 fitokomponen pada Pandanus guianaeus Lam. Kemudian pada pengaruh ekstrak etanol buah merah terhadap kadar SOD didapatkan hasil yang bermakna terjadinya peningkatan kadar SOD kelompok mencit endometriosis yang diberikan perlakuan dibandingkan non perlakuan. Pada ekspresi TNF-alfa terjadi penurunan ekspresi TNF-alfa secara bermakna pada mencit yang diberikan perlakuan dibandingkan yang tidak diberikan perlakuan pada endometriosis. Berikut adalah gambarannya. Pada pemberian ekstrak etanol buah merah terhadap ekspresi NF-kB juga sama, didapatkan penurunan yang secara signifikan pada hasil analisa statistik. Kemudian ekspresi hyaluronan juga turun secara signifikan. Dan KIT ligan juga turun secara signifikan. Begitu juga pada c-KIT juga didapatkan hasil yang signifikan. Nah, pada GDF9 terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada kasus endometriosis yang diberikan perlakuan dibanding yang non perlakuan.
Begitu juga kita dapatkan hasil pada BMP 15. Berikut adalah analisis jalur pada penelitian ini. Bahwasanya kandungan fitokomponen ekstrak etanol buah merah ini pertama kali kita lakukan penelitian dan dipublish. Bahwasanya hasil pemeriksaan didapatkan ada 16 kandungan fitokomponen pada Pandanus candidus lam, di mana di sini ada kandungan metilvalmitat, ecostetraenic acid, di mana masing-masing dia berfungsi untuk menurunkan ekspresi dari NF-kB. Nah, begitu juga ada oleamid dan juga ada palmitoleic acid. Berikut adalah bagaimana mekanisme kerja di dalam seluler dari endometriosis sendiri. Pada kadar SOD pada kelompok mencit normal, endometriosis dan yang diberikan terapi ekstrak etanol buah merah didapatkan hasil yang bermakna, di mana kadar SOD meningkat secara signifikan. Bahwasanya ada pengaruh yang sangat signifikan pada pemberian ekstrak etanol buah merah pada grup mencit yang endometriosis yang diberikan perlakuan. Pada endometriosis terjadi penumpukan H2O2, di mana memicu pelepasan ROS dan akibat kadar enzim antioksidan SOD katalase menurun, itu akan memicu sinyal melalui AV1 dan NF-kB menyebabkan perkembangan sel endometriosis. Pada buah merah itu mengandung alfa tokoferol dan beta karotin yang sangat tinggi, di mana memiliki efek antioksidatif yang sangat kuat. Pada TNF-alfa juga didapatkan hasil yang bermakna, di mana terjadi penurunan secara signifikan pada kelompok endometriosis yang diberikan perlakuan. Prof. Hendian Darto pernah mendapatkan peningkatan kadar TNF-alfa pada cairan peritoneum wanita endometriosis dan peningkatan tersebut sesuai dengan derajat endometriosisnya. Di mana didapatkan kadar TNF-alfa pada cairan folikel lebih tinggi pada wanita yang infertil karena faktor tuba dibandingkan dengan yang faktor tuba. Dan Bai et al. Pada tahun 2005 menyimpulkan bahwa pemberian beta-karoten akan menurunkan jumlah mediator inflamasi, dalam hal ini TNF-alfa. Kemudian pada Vel 2013 mendapatkan bahwa pemberian ekstrak buah merah dapat menurunkan serum TNF-alfa, meningkatkan serum interleukin 10 dan menurunkan parasitemia. Pada NF-kB juga didapatkan hasil yang bermakna pada hasil uji statistik, di mana hasil uji regresi membuktikan bahwa peningkatan kadar SOD dan penurunan ekspresi TNF-alfa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penurunan ekspresi NF-kB. Berikut adalah antioksidan yang dikandung buah merah, bagaimana mekanisme kerjanya tadi sudah saya gambarkan. Pada penelitiannya juga didapatkan bahwa ada metilvalmitat, kemudian ada ecostetraenic acid juga, oleamid dan palmitoleic acid juga memiliki peranan yang penting. Di mana alfa tokoferol dan alfa tokoferol suksinat juga dapat menghambat NF-kB. Pada in vitro, NF-kB dalam sel seroma endometriosis mempunyai NF-kB kelas yang diinduksi interleukin 1 dan TNF-alfa dan lipopolisakarid. Nah, kemudian bahan ROS yang utama itu superoksid akan dirubah menjadi H2O2 oleh enzim SOD. Selanjutnya dapat membentuk hidroksil radikal. Kemudian membuktikan bahwa H2O mengaktifasi faktor transkripsi NF-kB, H2O2 menyebabkan terlepasannya ikatan NF-kB dengan IKB. Ekspresi hyaluronan juga sama. Hyaluronan pada kasus-kasus ini didapatkan hasil yang bermakna secara statistik, di mana hyaluronannya turun. Bahwa hasil peningkatan kadar hyaluronan gel folikel sesuai dengan beratnya endometriosis. Mekanisme TNF-alfa menstimulasi hyaluronan yaitu melalui aktivasi kompleks NF-kB yang selanjutnya akan menginduksi transkripsi H2. Di mana NF-kB merupakan faktor yang memiliki peranan yang besar dalam proses respon imun. Pada kit ligan juga didapatkan hasil yang sama. Secara statistik bermakna dan uji regresi membuktikan bahwa penurunan ekspresi NF-kB mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penurunan ekspresi kit ligan. TNF-alfa yang meningkat akan merangsang sel endotel mikrovaskular mengeluarkan kit ligan, dan ini merupakan lingkaran tersendiri mengakibatkan kit ligan terus meningkat. Terdapat jalur signal TNF-alfa melalui NF-kB yang menstimulus sel granulosa untuk proliferasi. Pada sekit juga sama, terjadi penurunan, dan dari hasil uji regresi membuktikan bahwa penurunan ekspresi NF-kB mempunyai pengaruh yang signifikan pada peningkatan ekspresi sekit. Pada wanita endometriosis secara kualitatif maupun semi kuantitatif memiliki ekspresi sekit yang lebih tinggi dibanding yang tanpa endometriosis. Pada GDF9, dari hasil penelitian didapatkan GDF9 yang meningkat pada kelompok mencit endometriosis yang diberikan ekstrak etanol buah merah. Bahwasanya ini menyatakan bahwa ekstrak etanol buah merah mempunyai hubungan yang bermakna dan peningkatan ekspresi GDF9 pada mencit model endometriosis yang diberikan terapi buah merah. Pada 2018, Prof. Hendi juga melakukan penelitian bahwasanya ada hubungan antara TNF-alfa, GDF9 dan kit ligan. Kemudian penelitian Rader
mendapatkan GDF9 dan BMP15 di stimulasi timidin secara komplit dihambat oleh jalur inhibisi NF-kB. Pada BMP15 juga didapatkan hal yang sama, terjadi peningkatan ekspresi dari BMP15 pada oosit, di mana hasil uji regresi membuktikan bahwa penurunan ekspresi KIT ligand mempunyai pengaruh yang kuat terhadap peningkatan BMP15 dan penurunan c-KIT memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan ekspresi BMP15. Berikut adalah analisis jalurnya. Temuan baru yang berhubungan dengan hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan kerangka konsep menyatakan bahwa pemberian ekstrak etanol buah merah secara langsung akan meningkatkan kadar SOD, penurunan TNF-alpha NF-kB, di mana peningkatan kadar SOD dan penurunan TNF-alpha akan menurunkan ekspresi NF-kB. Dari hasil penelitian didapatkan kadar c-KIT, bahwa c-KIT atau stem cell factor mempunyai peranan yang penting dalam perbaikan gangguan polikogenesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandanus candidus telah mengandung 16 pitokomponen. Kesimpulan, kadar SOD lebih tinggi, ekspresi TNF-alpha lebih rendah, NF-kB lebih rendah pada mencit model yang diberikan ekstrak buah merah. Terdapat pengaruh antara peningkatan kadar SOD terhadap penurunan ekspresi NF-kB, penurunan ekspresi TNF-alpha terhadap penurunan ekspresi NF-kB, penurunan ekspresi NF-kB terhadap penurunan ekspresi hyaluronan, penurunan ekspresi NF-kB terhadap penurunan ekspresi KIT ligand, penurunan ekspresi NF-kB terhadap penurunan c-KIT, ekspresi NF-kB, penurunan ekspresi NF-kB terhadap peningkatan ekspresi GDF9, kemudian penurunan ekspresi KIT ligand terhadap peningkatan ekspresi BMP15, penurunan ekspresi c-KIT terhadap peningkatan ekspresi BMP15, dan mekanisme pengaruh kerja ekstrak buah merah melalui perbaikan polikogenesis adalah melalui perubahan kadar SOD, ekspresi TNF-alpha, NF-kB, GDF9, hyaluronan, KIT ligand, c-KIT, dan BMP15. Saran perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan dan pemanfaatan stem cell atau c-KIT dalam memperbaiki gangguan polikogenesis pada kasus-kasus infertilitas. Terima kasih. Ya, baik, sudah dibacakan ringkasan dari disertasi. Saya persilahkan yang pertama untuk bertanya, Profesor Dr. Haji Budi Santoso, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, sebagai promotor, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Wakil Dekan 1, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, selamat untuk Dr. Herdian Sauki, saudara promovendus yang sangat terpelajar, karena saya mengenal beliaunya ini sejak beliau menempuh program pendidikan SP2 konsultan, di mana angkatan beliau itu hanya 1 orang saja, sehingga mengajar hanya 1 orang saja. Pada waktu itu belum ada atau tidak ada teman yang satu angkatan dengan Dr. Sauki, sehingga saya mengenal sekali sampai dengan S3 ini. Kalau saya lihat nilai-nilai sebelumnya itu nyaris sempurna semuanya. Apa yang sudah digambarkan dan diteliti ini sudah menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa, dan selamat sekali lagi kepada Dr. Sauki sudah mencapai tahapan ini, dan insya Allah sebentar lagi sudah akan berhak untuk menyandang gelar sebagai seorang dokter. Namun demikian, sebagai seorang promotor, saya tentu harus bertanya dan minta penjelasan klarifikasi lagi, walaupun itu sudah berkali-kali dalam diskusi penyusunan disertasi ini sudah kita lewati secara bersama-sama. Yang pertama, kita mengetahui bahwa endometriosis itu problemnya kan bukan hanya infertilitas, tapi terkait dengan tumor ovarium, yaitu yang kita kenal dengan endometrioma atau endometriosis cyst. Yang kedua adalah nyeri, dan yang ketiga adalah infertility. Seringkali ketiganya itu secara bersama-sama, bukan saja masalah infertility-nya saja berdiri sendiri, tetapi seringkali ketiga-tiganya, ya nyerinya, ya endometriomanya, ya infertility-nya. Pertanyaan saya, apakah buah merah ini selain juga efektif untuk meningkatkan infertilitasnya, juga bisa berpengaruh kepada tumor ovariumnya itu dan terhadap nyerinya? Pertanyaan saya pertama demikian.
Kedua adalah kita tahu bahwa penelitian-penelitian tentang herbal, kita negara yang sangat kaya akan sumber herbal, namun demikian seringkali hasil penelitian ini menumpuk saja, ya, menumpuk menjadi sebuah tumpukan yang tinggi. Kalau guyonannya Gus Dur itu kalau ditumpuk hasil-hasil penelitian di Indonesia itu mencapai bulan gitu. Jarang sekali muncul sampai wujud dalam bentuk produksi yang masyarakat dinikmati. Nah, pertanyaan saya, apakah Dr. Shauki ada rencana untuk melanjutkan satu penelitian ini sehingga hasil yang sangat baik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Kalau itu betul, tentu kami akan sangat menunggu dan merupakan satu prestasi dari Saudara Promovendus sendiri dan merupakan haki yang layak untuk dibanggakan. Saya pikir itu dulu dua pertanyaan dulu. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Terima kasih, Prof. Baik, saya akan coba jawab. Memang problematika pada kasus-kasus endometriosis yang kita dapati di klinik itu dia biasanya complicated, tidak hanya masalah infertility. Ya, biasanya datang dengan nyeri, dispareunia, kemudian dia juga mengeluh ada muncul benjolan atau tumor atau endometrioma. Nah, memang kebetulan penelitian ini adalah merupakan penelitian yang lanjutan yang pernah saya teliti sebelumnya. Pada saat pendidikan di SP2 saya juga meneliti hal yang sama. Pada saat itu saya berpikir bahwasanya kasus endometriosis ini pada penanganan first line terapinya kita menggunakan golongan genera agonis, kemudian bisa menggunakan pill combine kontrasepsi dan danazol dan sebagainya. Justru apabila kita memberikan terapi ini, justru orang-orang tersebut akan sistem HPO aksesnya akan terblocking. Nah, sedangkan mereka ingin punya keturunan. Nah, pada penelitian yang awal tersebut muncullah pemikiran saya bagaimana kita bisa memberikan terapi di mana HPO aksesnya tidak terganggu, jadi tidak akan mengganggu infertility, namun lesi atau massa tumor dan pasti akan berkorelasi dengan nyeri. Nah, itu bisa kita bereskan, sederhananya seperti itu. Kemudian saya lakukan penelitian, pada saat penelitian saya di tahun 2013, sekitar itu, dengan desain post-test design, kemudian saya lakukan penelitian, ternyata hasilnya sangat signifikan. Di mana pada saat itu kita bikin mencit model endometriosis jadi 100%, kemudian hasilnya juga sangat memuaskan. Di mana hasilnya signifikan bermakna, bahkan luas lesi endometrial like-nya itu hampir tidak tampak pada saat kita lakukan pembedahan. Sehingga dari situ, berawal dari situ saya berpikir bahwasanya penelitiannya tidak bisa berhenti di sini. Bahwasanya saya harus bisa membuktikan bahwasanya ini tidak hanya bisa menanggulangi endometriosisnya, dalam hal ini tumornya, lesinya, yang otomatis juga akan bermanifestasi pada nyeri yang dialami pada penderita. Saya pikir lebih jauh dari itu, ada kemungkinan bahwasanya ekstrak buah merah ini bisa kita manfaatkan untuk menilai perbaikan folikulogenesisnya. Dan saya lanjutkan di pendidikan S3 ini, alhamdulillah hasilnya sangat signifikan di semua lininya. Nah, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya. Kemudian apakah rencana melanjutkan untuk penelitiannya? Insya Allah saya akan lanjutkan, Prof. Saya pikir ini sangat potensial karena khasnya Indonesia, saya pikir ini adalah kearifan yang kita punya, di mana dan alhamdulillah kemarin juga saya coba publikasi di accepted di jurnal Q3 Scopus tentang komponen ini, komponen buah merah dan bagaimana dia memperbaiki kondisi endometriosis. Insya Allah saya lanjutkan, Prof. Baik, saya sangat puas dengan jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Dr. Dhani. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.